Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau bertanya terus kerja kau nanti jadi begodes. Kawan-kawan, selamat siang ya. Selamat siang kepada kalian semua ya. Rencananya saya mau berangkat tadi pagi ke Pekanbaru. Travelnya kosong. Besok ada kayak, tapi nanti sudah ada. Saya berangkat jam 2 ya. Doakan kalian besok saya udah bisa pergi ke Jakarta. Ya, urusannya ya urusan duniawi ya. Sebenarnya saya malas mengurusi urusan duniawi. Kenapa? Karena ya namanya duniawi pasti banyak kelicikan di situ, banyak iblis berperan. Cuman kalau saya nggak urusi, nanti dianggap ya bahwa orang-orang sini bodoh, ya bodoh semua. Nah, kawan-kawan, saya mau berangkat itu agak-agak ada rasa apa ya? Karena meninggalkan anak saya ya. Tadi tanya-tanyanya kan. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah beri pengertian hanya 1 minggu palingnya. Ya itulah kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan ini menunggu travelnya datang jam 2. Maka saya buka-buka YouTube ya. Terlihatlah Sinandar bala-bala bili-bili bolo-bolo. Aduh. Kemarin si HMC menggiring opini di tempatnya dia ketika Pak Saipudin masuk ke tempatku ya. Maka dia mengiring opini bahwa aku sudah kalah katanya dalam kasus hukum. Mana kalah aku? Orang baru pertama sekali kalah itu kalau sudah ada keputusan ya, sudah ingkrah begitu ya. Kalau belum ingkrah itu belum ada kalah menang. Jadi si Julius ini kan orang nggak tahu apa-apa. Dia hanya ingin ya begitulah. Tapi kulihat puji Tuhan juga ya. Dia punya channel itu dengan judul Akhirnya Saifuddin Menyerah, 70 ribuan orang nonton kawan. Sementara aku yang kemarin live langsung dari Amerika itu kawan ya, kalau boleh dikatakan nggak sampai berapa lah ya, 20 ribu pun belum ada. Namun di Facebook itu udah sampai ratusan ribu ya. Facebook ya fans Rokulus itu. Ya memang basisku kemarin memang mau aku taruh di sana ya. Kenapa? Memang tujuanku kan ingin mengabarkan apa sih biar orang melihat, menonton, mendengar ya, bukan untuk apa itu ya nanti ya pada nantinya. Maka saya push tetap di Facebook itu tetap ada karena di situ jangkauannya kalau Facebook ini kan lebih luas ya daripada YouTube. Nah, kawan-kawan kita dengar dulu apa ceritanya Sinandar Bili-Bili Bolo-Bolo ini. Dia membuat judul begini. Saifuddin Ibrahim tidak tahu kalau Yesus juga disolawati. Siapa yang menyelawati? Kita lihat dulu ya. Oleh murid-murid Yesus katanya ya. Nah ini. Saifuddin Ibrahim tidak tahu kalau Yesus juga disolawati ya. Solawati ya. Dan dia ada membuat apa namanya itu? Yang menyelawati itu adalah murid-murid Yesus ya. Ini coba aku buka ya. Mana apanya nih? Oh sudah ini semua. Nah. Kawan-kawan, kalau Yesus diselawati, problemnya apa? Nggak ada masalah kan? Memang Tuhan harus kita mengucap, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Kita lihatlah betapa bodohnya orang ini dan kita dengar apa ucapan daripada si Nandar, bili-bili, bala-bala, bolo-bolo. Nah, kawan-kawan, ada satu yang saya suka dari si Nandar ini. Dia tidak pergi melaporkan ke polisi, tetapi dia menjawab. Ini bagus kawannya. Makanya aku buat judul kali ini jawab dengan iman, bukan dengan lapor polisi. Bukan dengan lapor-lapor ya. Kita dengarkan dulu. Tapi mohon maaf, belajar lagi saudara ya. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya haturkan jazakumullahu khairan katsiran telah mendukung channel Yonatan Nandar Kristolog Muslim Sidoarjo dengan subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih telah yang order kaos nubuatan. Order kaos nubuatan tidak diwajibkan. Tidak ada sebuah kewajiban. Yang diwajibkan itu adalah puasa. Bukan dengan tumpah darah. Ini ajakan apa begitu ya? Kalau ini dengan amal soleh, saudara. Dia mengatakan untuk masuk surga bukan tumpah darah kan ya. Coba kuulangi dikitnya biar jelas ya. Dia lagi live ini. Wazama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka diampuni dosanya yang telah lalu.
penebusan dosa di dalam Islam itu dengan amal perbuatan yang soleh, bukan dengan tumpah darah. Dia bilang bahwa penebusan di dalam Islam itu dengan amal soleh, bukan dengan tumpah darah. Ini orang nggak mengerti apa itu penebusan. Kalau memang dengan amal soleh, maka tidak satu Islam pun yang sampai ke surga. Buktinya apa? Siapa yang amal solehnya? Dia tiap hari lakukan puasa. Siapa amal solehnya yang bisa membawa dia ke surga? Tak satu pun. Kalau memang amal solehnya bisa membawa dia ke surga, sudah pasti langsung ke surga sekarang. Dari semua buku-buku Islam, hanya satu orang yang amal solehnya membawa dia ke surga. Ya, yakni orang yang memberi minum anjing itu, kan, yang menjilati pasir ya, saking hausnya, dia turun ke dalam sumur dengan sepatunya, diambilnya air, dikasihnya minum sama anjing itu. Itulah orang satu-satunya di dalam iman Islam, ya, baik di dalam Quran, hadis, tidak ada terdapat itu orang-orang yang sudah amal solehnya ke surga, nggak ada. Kecuali orang itu, ya, bahwa dia langsung ke surga. Ada itu hadisnya dan pernah kita bahas ya kawannya. Nah, sekarang si Nandar mau bilang apa? Tidak dengan darah. Dia kan mau menyinggung nanti dia ulas itu ya Yesus ya, dengan pertumpahan darah. Siapa bilang? Banyak orang mengatakan anak-anak kemarin sampai bilang apa? Kalau mati jihad, ya mati syahid, itu kan pertumpahan darah. Dia langsung ke surga. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, kawan. Atau itu dia katakan amal soleh, saya nggak tahu. Kan itu menurut keyakinan sebagian orang ya, berperang di jalan Allah katanya kan, sampai tumpah darah, ya habis itu masuklah ke surga. Itu kan tumpah darah juga, kawan. Yang tidak tumpah darah itu gimana dengan amal soleh? Di dalam sejarah kitab suci, kalau di Bible dijelaskan, hanya 2 orang yang mampu melakukan itu. Siapa? Henok dan Elia. Di luar itu nggak ada, kawan. Hanya Henok dan Elia yang mampu melakukan itu. Mereka berbuat amal soleh dan mereka masuk surga. Yang lain tidak. Yang lain masih dengan apa ya, pertumpahan darah. Kita lihat lagi ya. Ini ajaran apa begitu ya? Kalau ini dengan amal soleh, saudara. Dengan amal soleh katanya dia bisa ke surga. Lucu, kawan. Kalau hanya itu, Pak, turutan kita amal soleh, tidak bisa dia ke surga, kawan. Dia pertama harus beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Itu pertama. Karena amal soleh tidak mengenal agama, kawan. Perbuatan baik tidak mengenal agama. Kalau dia paham. Tapi dia isi kepala si Nandar ini kan kotoran. Dia ingin menyerang kekristenan, tapi dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kalau nggak percaya, tanya saja apakah amal soleh itu merujuk kepada sebuah agama? Kan tidak. Semua orang bisa melakukan kebaikan, semua orang bisa melakukan amal soleh, tetapi harus ditambahi lagi. Siapa yang punya surga? Kalau ingin masuk surganya Muslim, maka ikutlah apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Harus beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad. Surah 4 ayat 84 itu. Itu harus diikuti, kawan. Tidak bisa nggak diikuti. Ya. Lanjut. Kalau mau masuk surganya Kristen, selain beramal soleh, harus mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Juru Selamat itu. Apalagi mengorbankan nyawa Nabi, begitu kan? Dan itu tentu bukan ajaran dari Allah. Masya Allah ya. Apalagi mengorbankan Nabi, katanya itu bukan ajaran dari Allah. Ya. Kami tidak pernah mengorbankan Nabi. Nabi mana yang kami korbankan? Ya kan? Kalau dia mengatakan Yesus kan tidak kita korbankan. Mana ada kita mengorbankan Yesus, kawan? Aduh, isi kepala kotoran yang begini. Lanjut. Saya mau ngomong apa lagi tadi ya? Lupa saya. Oke. Mereka ini kadang kala udah bodoh membodohi orang lain, saudara. Mereka ini, dia nggak tahu siapa mereka ini ya. Tapi menurutku dia pun bodoh. Dia nggak paham, dia sudah dibuatkan dalam kitab suci Injil. Keledai liar. Nah inilah dia ini, kawan. Nggak paham. Dan itu kalau memang benar dia punya Tuhan, itu harus dicabut Tuhannya. Tapi nggak bisa. Tidak satu pun yang berani mencabut itu, kawan. Ya, lanjut. Salah satunya adalah tingkah laku dari Saifuddin Ibrahim. Nabi Muhammad tidak selamat. Prokokok siak ngawadul. Dia mengutip pernyataan Nabi Saifuddin Ibrahim.
Nabi Muhammad tidak selamat. Justru Saifuddin mengatakan doa atau pujian yang diucapkan kemarin. Justru yang selamat Nabi Muhammad dan keluarga. Inilah isi kepala kalau sudah kotorannya kebencian, dia bilang tidak selamat dalam hal ini. Oke, kalau memang selamat ya buktikan saja. Apakah Nabi Muhammad sudah di sorga? Kalau aku ditanya, menurut hadis yang pernah aku buka kemarin ya, bahwa dan yang diucapkan oleh buku ini ya, Sirah Nabawiyah ini, siapa nama Oki yang ustazah itu, surga sudah dibuka, malaikat sudah menyambut katanya. Menurutku Nabi Muhammad masuk surga, sudah di surga sekarang. Tapi kenapa sih Nandar kalau kita tanya, apakah Nabi Muhammad sekarang di surga, dia nggak berani jawab. Jadi dia mengatakan, belum ada yang sampai ke surga. Lucu. Padahal ketika Nabi Muhammad menjelang wafatnya, itu malaikat sudah Jibril dan malaikat Israel sudah hadir dan mengatakan seluruh malaikat surga sudah siap menyambut. Kok masih orang ini ragu masuk surga ya? Unik-unik saja kawan. Lanjut ya. Nabi Muhammad tidak selamat dari Hong Kong. Nabi Isa, Nabi Musa, Abraham, semua nabi tidak bakal masuk surga, saudara. Sebelum Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Nah. Klaim-klaim begini yang unik sekali dari ya. Nabi Isa, Nabi Abraham, Musa, ya, tidak akan masuk surga sebelum Nabi Muhammad lebih dahulu masuk surga. Faktanya sekarang, Nabi yang dia sebutkan itu sudah Nabi Isa di langit kedua, Nabi Musa di langit kelima, Nabi Ibrahim ke langit ketujuh. Nabi Muhammad masih di bumi. Bagaimana ceritanya itu kawan? Menunggu Nabi Muhammad naik masuk surga, baru yang tiga ini bisa masuk surga. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan hakimnya nanti Nabi Isa. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan Ibrahimlah yang harus diikuti Nabi Muhammad. Tidak mungkinlah yang diikuti tidak masuk lebih dahulu pengikut masuk surga daripada yang bosnya yang diikuti. Gak ada itu, tidak ada cerita. Di mana-mana kenapa dia disuruh mengikuti? Karena dia orang yang terpilih, orang nomor 1 ibaratnya. Karena ada ayatnya, ikutlah milah Ibrahim. Kok ujuk-ujuk dia bilang Nabi Muhammad yang masuk surga dulu baru yang lain. Di mana ayatnya di Al-Quran? Saya belum temukan. Tapi kalau di hadis ada. Karena yang di hadis yang berbicara kan Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad yang berbicara di hadis kawan. Jadi unik-unik sekali kawan. Saya malah curiga lihat si Nandar ini. Dia nggak ngerti ajaran agamanya. Ya. Hakimnya adalah Nabi Isa. Dia terkemuka di dunia dan akhirat. Kan itu dibilang. Tapi kalau memang dia beriman Nabi Muhammad dulu masuk, silakan. Tapi bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak akan bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Tidak bisa gitu cara ngomongnya kawan. Seolah-olah nabi-nabi lain ini tergantung daripada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga, yang lain-lain pun tak masuk surga. Apa begitu? Yang sudah masuk surga itu sudah pasti. Itu yang memberi minum anjing itu loh kawan. Hadisnya ada, dia sudah di surga. Tidak bisa lagi dibantah. Coba aku cari, aku lupa-lupa ya. Coba ya. Mudah-mudahan dapat ngasih sahihnya. Hadis. Ini hadis. Muslim. Bentar ya. Cari dulu. Nandar biar paham. Oh, sebentar. Oh, bukan. Sabar ya. Aku udah lupa-lupa pula ini. Karena ada banyak hadis yang kita uraikan, saya jadi lupa-lupa. Sabar ya kawan ya. Ini mengenai ini ya. Ini. Ya betul ya. Bukhari 2286. Ku apakan. Kalau dia paham, dia nggak pernah baca ini kok. Orang ini memang bebannya berat kawan. Kenapa? Mereka harus membaca hadis, membaca Quran. Kalau Quran oke lah. Ayatnya 6.200. Yang paling tinggi ya di dalam pendapat-pendapat itu 6.236.
Yang ini kawan, hadis ribuan, puluhan ribu kawan. Nah ini dibilang di sini apa nih? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu dia merasakan kehausan yang sangat. Kemudian dia dapatkan sebuah sumur, lalu dia turun ke sumur itu, lalu minum dari air sumur tersebut. Kemudian dia keluar, ternyata didapatinya seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata, anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi. Maka dia pun turun kembali ke dalam sumur dan diisinya sepatunya dengan air. Dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya, dia naik ke atas lalu memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Mereka bertanya, wahai Rasul, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan? Beliau menjawab, terhadap siapa? Setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Ya kan? Ya. Bentar ya. Ini ada ayat pendukungnya. Di dalam ayat pendukungnya nanti dijelaskan itu kan ya. Bentar ya. Di sini coba Sahih Muslim 4162. Ada dibuat sudah. Ini. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu, diterimanya amalnya dan diampuninya dosanya. Para sahabat berkata, ya, kita lanjutkan lagi nih ke Abu Daud. Ya, berterima kasih Allah kawan. Ini. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Kemudian mereka berkata, semua jadi diampuni dosanya kawannya. Malik lagi. Langsung ya. Mana dia? Muslim, Bukhari, Abu Daud sudah ya. Jadi ada lagi nanti kalau kalian katakan Allah berterima kasih dan langsung mengapunkan dia. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu diterimanya amalnya dan diampuni dosanya. Ya. Jadi inilah orang yang sudah diterima, orang pertama sekali yang diterima amalnya dan diampuni dosanya. Ya orang yang mengasih minum anjing ini kawannya. Dia yang pertama sekali kawan. Manusia belum ada kawan. Nabi Muhammad saat itu apakah diterima amalnya dan diampuni dosanya? Kan belum, karena masih hidup, masih berjalan ya. Tapi kalau orang ini sudah dituliskan itu kawan, jadi tidak bisa dihapus lagi, karena itu sudah tertulis demikian ya. Sekarang kita lihat lagi apa yang diucapkan Sinandar bala-bala bili-bili bolo-bolo ini. Ya sebentar ya. Saya akan mengulas hal ini dan penting bagi saudara-saudara yang kemudian berkenan, silahkan di-subscribe, like, komen, dan share. Karena banyak fitnahan, hujatan terkait sholawat. Ngerti bahasa Arab tidak, ngerti bahasa Yunani tidak, ngerti bahasa Ibrani tidak, ngomong tentang Islam, ngawur, cuk. Astagfirullah, cuk itu apa ya? Surboyanku meturek, seburan singkat ya. Oke, jadi order kaos nubuatan ini bukan sebuah kewajiban. Tapi saya haturkan terima kasih. Mahan ya manggu aja Pak Labu atau sang debitur. Itu ayatnya Allahumma. Jadi itu perintah dari Allah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat. Apa salawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Gitu. Jadi Allah dan malaikat memerintahkan orang-orang Islam seluruh dunia untuk mengucapkan selawat kepada Muhammad. Bunyinya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Nah, kalau kalimat itu terdapat di mana Pak? Apakah ada di Al-Quran atau di hadis? Di bacaan sholat. Bacaan sholat itu tahiyat akhir itu harus mengucapkan itu. Allahumma. Mati. Ini si Wak Labu emang apa namanya itu? Apa sih namanya? Aduh, begoder ya. Udah tahu ayatnya di-share gitu kan, surat Al-Ahzab ayat ke-30 ya. Surat Al-Ahzab di-share dan dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim. Masih nanya, ini terdapat di dalam Al-Quran atau hadis? Begoder.
Orang sudah kamu share ayatnya masih nanya di dalam Al-Quran atau hadis. Itu Al-Quran. Nah, kita dengar ya, kita dengar. Bersalawat. Apa salawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ini gobloknya Sinandar. Aku bukan tanya bersalawatnya. Aku yang tanya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tertulis di mana aku bilang? Ya Robbi. Kan ada lagunya gitu ya. Nah. Itu tertulis di Al-Quran apa atau di hadis? Itu yang ku maksud. Ya. Bukan yang itu ya, yang ku maksud isi salawatnya itu loh, bukan ceritanya firman itu diperintahkan untuk bersalawat, isi salawatnya itu di hadis atau di Quran, ku bilang ya. Inilah kalau Sinandar ini nggak ngerti ya, wajar aku menanya karena aku nggak paham. Pak Saipudin kan dari Muslim lah. Ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya, gitu. Jadi Allah dan malaikat memerintahkan orang-orang Islam seluruh dunia untuk mengucapkan selawat kepada Muhammad. Bunyinya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Nah, kalau kalimat itu terdapat di mana Pak? Apakah ada di Al-Quran atau di hadis? Di bacaan sholat. Bacaan sholat itu, tahiyat akhir itu harus mengucapkan itu. Allahumma. Ini si Wak Labu emang apa namanya itu? Apa sih namanya? Aduh, begoder ya. Udah tahu ayatnya di-share gitu kan, surat Al-Ahzab ayat ke-30 ya. Surat Al-Ahzab di-share dan dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim, masih nanya, ini terdapat di dalam Al-Quran atau hadis? Nah, kita buktikan siapa yang begoder ya. Katanya surah Al-Ahzab 30 ya, kita lihat. Karena dia kan muslim dari lahir nih. Kita lihat benar nggak Al-Ahzab itu surat 30 ya. Nah ini, Al-Ahzab itu surat 33 ya kawan-kawan ya. Ternyata yang begoder dia, bukan aku kawan. Surat 30 namanya Ar-Rum. Surat 33 itu Al-Ahzab. Ya memang begitulah kawan. Dia berusaha mau menjelaskan imannya, tetapi ya bersalahan. Karena isi kepala Sinandar kan kotoran ini. Al-Ahzab itu 33 bukan 30. Kalau 30 itu namanya Ar-Rum. Ya kawan-kawan ya. Jadi nggak ada yang apa saya bertanya itu wajar dong. Yang saya maksud ya salawat itu tertulis di mana, bukan ayatnya. Nah, ini Nandarnya kurang paham ya. Tapi ya begitulah, kita lanjut. Begoder. Orang sudah kamu share ayatnya masih nanya di dalam Al-Quran atau hadis. Itu Al-Quran. Anjir memang begoder ini ya. Makanya mau mengkritisi Al-Quran, baca Al-Quran saja nggak becus. Kalau saya meskipun bacaannya kurang fasih, ya saya bisa begitu ya. Kalau begoder, ini terdapat di dalam Al-Quran atau hadis. Jelas-jelas itu ayat Al-Quran. Bodohi wa labu atau sang debitur. Nah, kawan-kawan kita lihat ya ini ayat berapa nih? 56. Aku lihat 56. Apa benar itu terdapat di Al-Quran ya? 56. Nah, dia nggak ngerti yang kutanyakan. Dia kira aku menanyakan itu. Yang kutanyakan isi daripada syalawat itu ya. Kalau di sini kan lain dibilang ini ya. Ini ya. Saya pun kurang bisa membaca. Ini. Kan syalawatnya itu mana? Kalau di sini dibilang dari atas misalnya dibaca kan. Kan ini lain. Mana al-Salim Muhammad? Tidak ada kan? Tidak ada kawan. Tidak ada. Terus wassalimu alaihi salu amanu aladina. Kan ini kan tidak ada kawan. Allahumma sholli. Kan ada itu lagunya kawannya. Saya suka lagu itu. Ini. Inna Allah wa malaikatu yusalunu. Ya ini. Kayak gini maksud saya. Sinandar kira ini yang kumaksud. Bukan yang kumaksud itu ini kawan. Isi salawat itu terdapat di mana? Di Quran kah? Atau di hadis? Isinya loh. Jadi yang begoder Sinandar dia bilang itu surat 33. Itu dibilang surat 30 katanya Al-Ahzab. Rupanya surat 33. Aku aja tahu Al-Ahzab itu surat 33 kawan.
Kenapa aku tahu? Karena aku dulu sering baca surat 33 ayat 50 sampai 55 mengenai siapa saja yang bisa dikawin ya. Nah ini. Lanjut dikit ya. Itu ayatnya Allahumma Jadi itu perintah dari Allah. Ini si Wak Labu emang apa namanya itu? Apa sih namanya? Aduh, begoder ya. Udah tahu ayatnya di-share gitu kan, surat Al-Ahzab ayat ke-30 ya. Surat Al-Ahzab di-share dan dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim, masih nanya, ini terdapat di dalam Al-Qur'an atau hadis? Begoder. Orang sudah kamu share ayatnya masih nanya di dalam Al-Qur'an atau hadis? Itu Al-Qur'an. Anjir, memang begoder ini ya. Makanya mau mengkritisi Al-Quran, baca Al-Quran saja nggak becus. Ya nggak ada. Jadi ini tidak ada Pak. Ya nggak begitulah model. Ini poinnya sudah kita dapatkan ya, artinya mereka mempermasalahkan sholawat. Sebetulnya ini fitnahan udah lawas dari zaman saya debat di Facebook tahun 2009 sudah ada. Memang begoder ini susah ya. Apa namanya itu? Di dalam Quran surat Al-Ahzab itu kan dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Bersolawat itu memberikan sebuah reward, memberikan sebuah keberkahan. Kalau Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad itu memberikan ucapan selamat, memberikan keberkahan. Ya. Wah, kok mampet ini. Macet. Ntar ya kawan-kawan ya. Kan aku putar video si Pailul ini jadi agak macet-macet. Gak suka kali kulihat YouTube ini sama dia. Si Pailul ini kan. Sama buat macet-macet ini kawan. Nah, akhirnya dia buka juga kan bahwa dia enggak tahu. Loh, kok jadi balik ke belakang? Oh, baru selesai live dia ya. Tadi lagi live mereka aku ambil, aku mundurkan ya. Oh, terima kasih telah menyaksikan streaming 3 menit yang lalu. Kok gak bisa di-play lagi ya? Apa kisah? Apa sudah dihapus? Atau gimana? Karena dia tahu kegoblokan dia di sini. Gak mungkin ya dia dihapus. Coba kita lihat dulu ya. Mungkin dia tutup dulu sementara. 3 menit yang lalu udah habis ini. Oh, apa kejadian? Ntar ya. Oh ini. Baru selesai dia tadi ya. Jadi ini ya langsung mundur lagi. Ya begitulah. Nah jadi kawan-kawan. Dia tidak ngerti terus apa yang dia ucapkan. Asal nyap-nyap. Dia kira kuat-kuat suara sudah merasa menang. Udah hebat. Ya nggak nyampe. Jadi di Alkitab Mi ini tinggal cari aja yang terakhir. Oh iya, Matius 19 ya. Matius 19 ayat ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nubuatan Yesus untuk Nabi Muhammad, untuk umat Islam, untuk kita, saudara. Apa dikatakan Yesus? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Inilah kalau isi kepala kotoran kawan. Yang terakhir itu Lia Eden. Yang terakhir itu Paulus kalau ngaku-ngaku. Yang terakhir itu Luga Tambunan. Kalau merujuk kepada kitab suci Bible sesuai terjemahan dia. Bukan itu maksudnya. Maksudnya, ada orang yang terakhir mengenal Yesus. Contohnya Saifuddin Ibrahim. Dia kan terakhir mengenal Yesus daripada, katakanlah si Genderuwo. Ya, entah siapalah namanya. Yang sudah lebih dahulu dari kecil Kristen.
Nah, si Saiful Ibrahim karena terakhir dia baru masuk Kristennya setelah tua, dia bisa melampaui orang ini. Itu maksudnya yang terakhir jadi dahulu. Orang yang Kristen ini malas-malasan belajar, maka terakhir dia. Yang dahulu jadi terakhir, itu maksudnya. Tetapi karena ini cocokmologi, ya, demi dia minta pengakuan kawan. Nah, ini yang terakhir kan, aduh. Kalau yang terakhir itu bukan begitu, Nandar. Saifulin itu yang terakhir kalau bagi kami. Dibandingkan dengan si katakanlah siapa ya? Si Edis misalnya. Si Edis kan dari kecil sudah Kristen. Saifulin sudah tua baru Kristen. Nah, si Edis ini yang terdahulu namanya. Saifulin ini yang terakhir, terbelakang. Tetapi dia bisa melampaui si Edis di belakangnya. Begitu Nandar. Bukan merujuk kepada Nabi Dor katanya. Orang Nabi Muhammad tidak ada mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu hanya kepada domba-domba Nandar ya. Jangan mengaku-ngaku. Nanti yang terakhir banyak orang mengaku. Aku yang terakhir Mirza Gulam. Aneh-aneh aja. Aku sebel jujur kalau ada orang yang ngatain sholawat itu Nabi Muhammad tidak selamat. Nabi siapapun tidak akan masuk surga kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Dul, bego. Aneh-aneh aja si Nandar ini. Tapi ya sudah lah ya. Karena itulah yang dia tahu. Kita bisa apa? Pengetahuannya segitu. Ya itulah kita bilang ya. Godar. Ini bukan marah saya. Tapi ya ini style saya ya saudara. Kita lanjut. Nah, apa di sini? Rasulullah bersabda, kami adalah umat terakhir, namun pertama kali pada hari kiamat. Ya, kamilah yang pertama kali masuk surga. Nah, kami ini siapa? Berapa orang yang masuk surga? Apakah Nabi Muhammad sendiri? Kan tidak. Artinya kalau dia bilang yang pertama masuk surga Nabi Muhammad, dari kalimat ini ya, kalau pakai bahasa Indonesia merujuk, kami itu jamak. Pusing dia kawan. Walaupun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kami, dan kami mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka berselisih, dan kami ditujukan oleh Allah pada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang mereka perselisihkan padanya, dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau SAW bersabda lagi, hari Jumat adalah hari kita, dan esoknya hari Yahudi, dan setelahnya hari Nasrani. Jadi dia kira, si Nandar ini menerjemahkan ayat ini ya, kami adalah umat terakhir, namun pertama pada hari kiamat. Jadi orang Kristen kan hari Minggu, Yahudi hari Sabtu. Maka yang pertama itu bilang hari Jumat. Hari Jumat lebih dahulu daripada hari Sabtu dan hari Minggu. Kan ulik-ulik aja si Nandar ini kawan. Kalau itu semua orang tahu mengenai hari. Nanti siapa lagi yang beribadah hari Selasa atau hari Senin? Apakah itu lebih dahulu? Bukan itu maksudnya Nandar. Aduh, di mana si Nandar ini yang gak ngerti aku kawan. Dia kira maksudnya itu ya begitu. Kami kan hari Jumat. Orang Yahudi hari Sabtu. Orang Kristen hari Minggu. Jadi kami duluan masuk surga karena kami hari Jumat. Lawak-lawakan aja. Jadi yang hari Kamis. Bagaimana? Jadi yang hari Rabu. Apakah begitu maksudnya? Si Nandar ini tak mengerti kawan. Tapi inilah percaya dirinya tinggi ya. Dia kira itu. Ya bukan itu ya. Kami adalah umat terakhir. Namun pertama pada hari kiamat. Kami yang pertama kali masuk surga. Ya kan? Ya itulah. Kami itu bukan satu orang. Banyak. Oke. Jelas. Clear ya. Nabi Muhammad masuk surga. Dan Nabi Yesus tidak mungkin masuk surga. Kecuali Muhammad SAW masuk surga terlebih dahulu. Clear. Yesus sudah di surga sekarang Nandar. Ngapain nunggu-nunggu Nabi Muhammad bangkit? Inilah yang aku bilang kalau mereka bicara enak sekali. Yesus katanya. Kalau kita bilang gitu, wah habis kita lapor-lapor. Jawab dengan iman. Jangan jawab dengan lapor polisi kawan. Ya nggak baik itu kawan. Tapi aku sudah mulai lapar juga. Karena bulan puasa ini. Bisa juga lapar ya aku belum makan. Kan unik kawan. Cobalah kalian pikir kawan. Nabi Yesus katanya. Tidak akan masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga. Yesus sekarang sudah di surga. Kenapa harus menunggu Nabi Muhammad yang masih di bawah tanah? Nah, Yesus saja tidak perlu menunggu Ibrahim. Tidak menunggu Adam yang di langit satu kalau dalam iman mereka. Yesus sudah ke surga.
Disaksikan oleh banyak murid-murid. Banyak orang. Mana ada Yesus ke surga, Yesus, Nabi Muhammad belum lahir. Ngarang-ngarang si Nandar ini, aduh. Dalilnya, nasnya sahih. Nah, lalu yang kedua. Yesus disolawati oleh para murid, oleh umatnya pada saat itu. Nandar, kamu so tahu. Saya bisa baca Ibrani, makanya belajar Ibrani ya, saudara. Kita lihat. Di dalam mana ini? Kita lihat saudara di sini ya. Nah, sudah kelihatan? Matius 40 ayat ke-9. Matius 40 ayat ke-9. Dan banyak orang yang berjalan di depan Yesus. Dan banyak orang yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tinggi. Aku bertanya kepada teman-teman, diksi Hosana. Kawan-kawan, inilah aku bilang kalau isi kepala kotoran. Mana ada Matius 40? Bangga pula dia bilang Matius 40. Kelihatan kali isi kepala si Nandar ini kotoran, kawan. Dia menggunakan pencarian. Alkitab.me itu belum lengkap, belum bagus pencariannya. Ya, aku pernah kuliah, kok banyak sekali nih, rupanya kuliah salah. Karena tidak ada isi kepala si Nandar, percaya diri dia. Tidak malu, kawan. Aduh, memang orang ini betul dibilang keledai liar. Tidak sia-sia Alkitab mengatakan keledai liar lakunya. Itulah buktinya. Keledai itu bodoh, tapi liar. Matius 40 katanya. Apa enggak diketawai anak TK dia? Om, Matius enggak ada sampai 40 tuh om. Kita buktikan. Ada enggak Matius 40? Ya. Inilah orang kalau jagonya hanya lihat-lihat itu. Orang ini kan kalau berdebat dengan aku kan gitu. Nah ini Matius 40. Ada enggak Matius 40? Hanya 28 kawan. Matius 28 terakhir. Habis itu Markus. Mana ada Matius 40? Aduh. Tapi karena isi kepala kotoran. Dia main searching-searching dan ditemukannya kalimat itu. Dia merasa hebat, merasa bangga. Kawan-kawan kalau kalian menggunakan searching. Gunakan jesus.com. Jangan gunakan alkitab.me. .me ini, alkitab.mi ini. Aku gunakan karena tulisannya besar-besar. Si Nandar asal caplok aja. Dibuatnya searching situ. Oh kita searching ya katanya. Entah apa isi kepalanya. Aduh. Matius 40. Dan orang banyak. Lihat ya. Bangga kali ya. Wah pandai aku bahasa ini. 9. Matius 40 ayat ke-9. Nah kawan-kawan. Kristuber. Buat kalianlah judul. Memang betul si Nandar keledai liar. Sejak kapan ada Matius 40 ayat 9? Buat situ. Malu dia tuh kawan. Siapa saja yang mendengar ini ya. Sampaikan. Buat kalian judul. Nandar bego, goblok, idiot. Iya kan? Mengatakan ada Matius 40 ayat 9. Dia tambahi dari mana itu? Aduh. Bukti. Idiotnya si Nandar. Bukti. Keledai liar itu nyata. Tertuang di dalam diri si Nandar. Matius 40 ayat 9. Sejak kapan Matius ada 40? Yang 12 lagi kemana? Wah, si Nandar punya kitab suci betul ya. Yang paling lengkap. Dia punya Matius 40 ayat 9. Kita nggak punya kawan. Kalau dia sadar dia tonton ini harusnya dia malu. Tapi karena isi kepala kotoran. Muka tembok tetap aja eksis. Inilah uniknya mereka ini. Makanya aku bilang, aku ingin belajar jadi begoders. Bagaimana caranya biar aku lulus sekolah begoders. Sampai sekarang aku nggak lulus kawan. Ini lulus dia. Matius 40 katanya. Baru tahu aku ada Matius 40. Nah ini. Ya kan? Karena dia pakai ini, alkitab.me ini kan kurang bagus pencariannya. Belum sempurna. Maka tertulis Matius 40 ayat 9. Hanya menggunakan kalimat Hosana dia. Nah ya, lihatlah ini. Gayanya bicara. Kalian tidak tahu bahasa ini lah ini. Gayanya hebat sekali. Jelas. Clear ya. Nabi Muhammad masuk surga. Dan Nabi Yesus
tidak mungkin masuk surga kecuali Muhammad SAW masuk surga terlebih dahulu. Clear. Dalilnya, nasnya sahih. Nah, lalu yang kedua. Yesus disolawati oleh para murid, oleh umatnya pada saat itu. Nandar, kamu so tahu. Saya bisa baca Ibrani, makanya belajar Ibrani ya, saudara. Kita lihat. Saya bisa bahasa Ibrani. Makanya kita lihat saudara. Kan bangga kali si tolol ini kawan. Aduh. Karena mereka ini kelompok keledai. Mereka tidak tahu malu wajar. Muka tembok sebesar tembok Cina. Bukan tembok rumah ini kecil. Besar kawan. Tidak tahu malu. Nah kita lihat apa lagi dibilangnya. Dalam. Mana ini? Mukanya itu lihat kawan. Kita lihat saudara di sini ya. Nah, sudah kelihatan? Matius 40 ayat ke-9. Matius 40 ayat ke-9. Dan banyak orang yang berjalan di depan Yesus. Inilah ciri-ciri orang tolol kawan. Tidak mau dia cross check. Benar nggak ada Matius 40 ayat 9. Penting dilihatnya sudah ada. Ya ini tuh. Kalau aku orangnya kawan lebih cerdas dari Sinandar. Ketika dikirim orang video Oki yang mengatakan, apabila ada orang yang mengatakan Nabi wafat, maka aku akan membunuhnya. Kan ada videonya itu kemarin kan. Kalau orang terpancing karena video itu dipotong. Kalau aku enggak kan. Ku teliti. Benar enggak video ini sampai sini? Ternyata aku buka enggak itu. Rupanya sahabat Nabi yang berkata, bukan si Oki. Ya kan, saking dukanya siapa nama sahabatnya di hadis itu lupa aku. Jadi diucapkanlah itu. Sehingga aku enggak blunder. Kalau ini kawan, bangga pula dia dengan ketololan. Aduh, nggak ngerti aku. Dan hebatnya, ini masih nampil. Kemana-mana dia akan bicara. Kemana-mana akan bicara. Senyum dia. Slow kawan. Bangga jadi orang goblok itu gimana? Aku mau belajar kawan. Kalau aku malu jadi orang goblok, dia bangga. Kemana-mana dia tampil. Slow. Seolah-olah tak berbeban, tak berdosa. Ya kita lanjutkan lagi kawan. Matius 40 baru tahu aku, terbitan baru dari Sinandar. Dan banyak orang yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tinggi. Aku bertanya kepada teman-teman, diksi Hosana ini artinya apa? Nah, kenapa ini kata Hosana? Coba tanyakan kepada para pendeta. Aku pernah bertanya dulu waktu aku masih polos, ketika habis kuliah ya, pulang kuliah dari UIN, Sunan Ampel, Surabaya, aku mampir ke gereja. Terus aku tanya pendetanya, Pak, kalau Hosana itu artinya apa? Hosana itu sukacita. Ngawur, Hosana sukacita. Nah, Hosana itu bahasa Ibrani. Kenapa tidak diterjemahkan? Artinya itu apa? Ya Tuhan, selamatkanlah. Artinya apa berarti? Kalau kita melihat di sini, ya, artinya, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru, selamatkanlah Yesus anak Daud. Ya, selamatkanlah, mohon diselamatkanlah anak Daud. Artinya apa? Sholawat ini, agar Yesus diberikan keselamatan. Hosana. Ini harusnya diberikan keselamatan atau tolonglah Yesus itu diselamatkan di dunia dan akhirat. Makanya kenapa Nabi Isa alaihi salam selamat dari peristiwa penyaliban. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Mereka tidak membunuhnya. Jadi kawan hanya gara-gara kata Hosana itu. Dia bilang itu syalawat. Ya. Selamatkanlah katanya. Selamatkan dari apa? Dari api neraka kah? Atau dari penyalipan? Dia bilang selamatkan dari penyalipan. Ya kita ikuti kemauan dia. Penyalipan ya. Bukan dari api neraka kan? Nah kalau Nabi Muhammad diselawatkan dari apa? Nandar cobalah dulu. Ku tanya dulu kau. Ya. Kalau dia mengatakan orang itu menyebutkan selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah Yesus katanya. Memang waktu itu Yesus sudah tahu, orang-orang itu sudah tahu Yesus mau disalib.
Memang iya kalau kita merujuk kawan, kita harus melihat bahasanya. Misalnya Sinandar bilang gitu ya. Ini kan lagu pujian, puji-pujian ini. Hosana adalah istilah yang digunakan dalam lagu pujian terutama pada hari Minggu Palma. Istilah itu berasal dari bahasa Ibrani dan diserukan oleh massa. Ketika Yesus masuk Yerusalem, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus, Hosana di tempat yang tinggi. Matius 21 ayat 9, bukan Matius 40 ya. Hosana sering dianggap sebagai pernyataan pujian. Ya, mirip dengan haleluya. Namun sebetulnya merupakan permohonan supaya diselamatkan. Akar dari istilah Ibrani ini ditemukan dalam Mazmur 118 ayat 25 yang berkata, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Kata Ibrani, yasa, selamatkan. Dan Anna, memohon, mengemis. Jika digabungkan akan menjadi istilah yang diterjemahkan sebagai Hosana. Secara harfiah Hosana berarti saya mohon tolong selamatkan saya atau tolong selamatkan kami. Nah, kalau tolong selamatkan saya artinya Yesus yang mengucapkan. Tapi kalau tolong selamatkan kami artinya orang banyak yang mengucapkan. Paham enggak? Bukan Yesus yang mengucapkan Hosana. Inilah tololnya Sinandar, tidak mencari asal kata ini. Saya mohon tolong selamatkan saya. Atau tolong selamatkan kami. Tergantung siapa yang mengucapkan. Kalau Yesus yang mengucapkan, betul. Yesus memohon, tolong selamatkan saya. Tetapi ayat itu jelas mengatakan, orang banyak yang mengatakan, tolong selamatkan kami. Artinya Yesus itu adalah sang juru selamat. Sudah datang sang juru selamat. Maka mereka mengatakan, tolong selamatkan kami, tolong selamatkan kami. Tapi Sinandar, dia hebat kawan. Dengan isi kepalanya yang beracun itu, beracun. Maka keluar dari lidahnya uap gas beracun. Sehingga kalau orang mencernanya, semuanya keracunan dan mati. Mati dalam tanda petik apa? Ke neraka. Kalian lihatlah, bisa-bisanya dia bilang Matius 40 ayat 9. Itu saja sudah salah. Kalau ayat yang dibacakannya sudah salah, jangan kalian dengar. Yang kita dengar itu ayat yang benar. Itulah sebabnya Galatia 1 ayat 8 mengatakan, apabila ada kamu dengar Injil yang berbeda dengan Injil yang kami sampaikan, maka terkutuklah dia. Itu sekalipun malaikat maupun rasul. Lah Sinandar kan sudah menjelaskan itu berbeda dengan Injil yang kita pegang. Injil Matius sampai 28 bukan 40. Maka Sinandar ini orang terkutuk. Dia nggak mengerti kawan. Hosana artinya selamatkanlah. Tergantung yang bicara kan. Udah dibuat situ. Kalau yang bicara Yesus, kita sendiri, Hosana aku bilang. Selamatkanlah aku. Tapi kalau orang lain yang bilang, misalnya seluruh penggemarku. Hosana, Hosana. Selamatkanlah kami, katanya rame-rame. Artinya aku, juru selamat datang. Maka mereka minta diselamatkan. Jadi Sinandar sok-sok tahu. Dan kalau dibilangnya itu syalawat, ya memang manusia harus bersyalawat kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Makanya aku bilang kepada Pak Saipudin, saya dalam berdebat Pak, saya minta mereka tunjukkan mana perintah kepada Nabi Muhammad untuk bersyalawat kepada Allah SWT. Gak ada. Terus Sinandar pandai-pandaian. Unik kawan. Aduh, kalau melihat isi kepalanya ini memang kotoran. Wah, dia baru cari searching, dapatlah kata Hosana. Tapi dia tidak melihat artinya sesungguhnya. Nah ini kan. Mereka tidak menyalibnya. Tetapi yang disalib, yang dibunuh itu adalah walakin subbihalahum, orang yang diserupakan. Nah, dia mengaitkan ayat itu dengan yang di Al-Quran. Bahwa yang diselamatkan bukan Yesus. Kan goblok kawan. Kalau orang banyak yang mengatakan selamatkanlah Yesus, selamatkanlah Yesus. Artinya orang banyak ini semua sudah tahu nubuatan itu. Artinya betul Yesus itu adalah sang Mesias. Itu pengakuan pertama. Yang kedua, dari mana orang tahu nubuatan itu kawan, orang rame tahu. Kan unik Sinandar, otaknya nggak sampai ke sana kawan. Jadi asal nyeplak, kesannya hebat, udah hebat tuh. Udah bisa dia nanti koar-koar di depan orang banyak bahwa dia orang Kristen tidak ada yang mampu berdebat dengan dia, ya kan? Kan begitu logikanya kawan. Kita logika berpikirnya, kerangka berpikirnya harus jelas, ya. Kenapa dikatakan di situ Hosana, kenapa dikatakan di situ begini, begono ya? Harus jelas kawan, jangan nggak jelas. Dah, paham kalian ya? Lihat wajahnya itu kawan. Nggak kan tahu malu dia. Membilang Matius 40 ayat 9 saja harusnya kita malu kawan.
Karena kalimat itu dimulai dengan kalimat apa? Saya tahu bahasa Ibrani. Ah, kan hebat ya. Ya kawan-kawannya, lanjut. Menurut Basilides yang hidup di abad pertama. Nah, lagi-lagi dia mengambil Basilides. Artinya dia mau mengatakan surah An-Nisa 157 itu bersumber dari Basilides. Karena Basilides lah yang mengatakan Yesus tidak disalib. Ya surah 4 ya, surah An-Nisa 157 walakaduh itu ya. Jadi dia mau mengatakan itu kawan, Basilides sumbernya. Aduh, malu sekali kawan. Kalau saya tolak itu, tidak mau saya. Sumber kitab suci saya dari bidat-bidatnya Kristen. Dia Kristen nanti Nandar, tahu diri lah. Tapi kau bangga, aduh. Menyatakan bahwa Yesus memang tidak disalib. Nah, ya kan? Berarti surah 4157 membenarkan kitab-kitab terdahulu katanya kedatangan Al-Quran. Membenarkan ucapan Basilides. Kalau menurut Sinandar. Kan kurang ajar Sinandar ini menghina kitab sucinya sendiri. Yang dibenarkan Injil, bukan Injil Basilides Nandar. Aduh, sudahlah. Oke lah kawan-kawan, sudah jam 1:30 aku mau berangkat. Aku cukupkan dulu sampai sekian ya. Mungkin 2-3 hari kita nggak bertemu ya karena saya mau berangkat ya. Kalau saya live di Jakarta takutnya suara saya bongok-bongok didengar orang. Nanti saya diapakan pula ya karena ya biasalah. Jadi sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Debaters.